Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknik dan Keterampilan Konseling yang diampu oleh Ibu Imalatul Khairat MPD. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Samia Hairunisa, NIM 2015200077, kelas 3B, jurusan Bimbingan Konseling Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini saya akan membahas beberapa teknik dalam konseling, yaitu pertanyaan tertutup dan terbuka, pemberian nasihat, serta suasana diam. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang belum tahu apa sih konseling itu. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu maupun kelompok yang mengalami suatu masalah. Pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang cenderung menghasilkan jawaban ya atau tidak. Pertanyaan tertutup bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan memperjelas sesuatu. Biasanya dilakukan pada awal-awal percakapan. Contohnya, apakah sebelumnya Anda pernah melakukan konseling? Atau apakah kehilangannya membuat Anda merasa tertekan? Nah, itu kan pertanyaan yang hanya butuh jawaban ya atau tidak saja ya, teman-teman. Pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk memberikan lebih banyak uraiannya mengenai hal yang telah dikemukakannya. Contohnya, bagaimana kejadiannya, atau bisa juga upaya apa saja yang telah Anda lakukan. Pemberian nasihat. Pemberian nasihat dilakukan oleh konselor saat konseling membutuhkan penjelasan dan kepastian tentang apa yang akan ia lakukan kelak. Pemberian nasihat sebaiknya disesuaikan dengan usia, kedewasaan, kemampuan, kondisi emosional, tingkat kesulitan, norma-norma sosial, dan nilai-nilai agama yang ada pada diri konseli. Perlu diingat, ketika memberikan nasihat, konselor tidak boleh memaksa pilihannya kepada konseli. Jadi tugas konselor itu hanya menjernihkan, mengarahkan, dan memberikan pilihan. Serta keputusan itu ya tetap ada di tangan klien. Suasana diam. Suasana diam adalah diamnya sejenak klien ataupun konselor dalam proses konseling. Diam di sini bisa menunjukkan rasa simpati, empati, atau persetujuan. Tujuannya yaitu memberikan klien waktu untuk merenung dan berpikir. Biasanya waktu diam dalam proses konseling berlangsung sekitar 5-10 detik atau sesuai dengan feeling konselor. Jadi kayak suasana diam ini ya udah gitu ngalir gitu aja. Konselor nggak harus bilang ke konseli bahwa kayak oke, sekarang waktunya kita diam ya gitu. Nggak kayak gitu ya teman-teman, kayak ya udah gitu berjalan aja gitu, tiba-tiba lagi konseling diam gitu, merenung gitu. Mungkin cukup sekian. Saya Samia, pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.